Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semuanya masih bersama saya dalam WFS menjawab. Ada pertanyaan ini ramai tentang film ya. Film saya tidak perlu sebutkan judulnya. Tapi yang bertanya ini sebenarnya bukan bertanya tentang nonton film tertentu, tidak. Tapi bagaimana Pak Ustadz hukum nonton bioskop, menonton film di layar lebar di bioskop, apa hukumnya? Kemudian seni itu bisa dikatakan islami, apa batasan-batasannya? Ya, terutama seni film. Ya, ini batasannya seperti apa Pak Ustadz? Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mu'alah wa ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, menonton film di bioskop kalau dilakukan sendiri, ya, tidak berkhalwat dengan yang bukan muhrim, ya, serta tontonannya adalah tontonan yang wajar, yang halal, tidak melanggar aturan syariat, ya, maka hukumnya boleh-boleh saja, mubah, ya, selama adab dalam menonton di tempat itu dijaga. Juga tidak meninggalkan kewajiban kita sebagai muslim kalau sudah datang masuk waktu sholat, ya, maka itu dipaskan waktunya agar tidak bentrok ataupun mepet dengan waktu kita beribadah sholat 5 waktu, ya. Syaratnya apa? Tidak boleh berkhalwat dengan laki-laki atau perempuan yang bukan muhrimnya. Kalau berkhalwat sengaja memang ingin nonton bioskop itu untuk berdua-duaan, jelas ini adalah tindakan yang haram. Karena berkhalwat, ikhtilat laki-laki dengan perempuan, dan berkhalwat berdua-duaan, ya, itu jelas adalah perbuatan yang diharamkan dalam syariat Islam. Ya. Kemudian yang ditonton juga tontonan yang positif. Ya, positif itu dalam rangka artinya apa? Positif dia membawa nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai akhlak, nilai-nilai keislaman yang sesuai dengan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana kita bicara tentang batasan seni, dikatakan islami atau tidak. Ya, seni adalah sesuatu yang mengasah, ya, kelembutan jiwa, kelembutan cara mengasah naluri, ya. Ada seni rupa, ada seni suara, ada seni menggambar, ada seni film, membuat film, ya. Nah, di sini banyak pertimbangan para ulama ketika berbicara tentang seni. Apakah Islam mengharamkan seni? Ya, tentu tidak, karena ciptaan Allah, ya, Allah menciptakan semua makhluknya ini dalam bentuk yang paling indah dan paling bagus. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk rupa yang paling indah. Ahsanu taqwim. Ya, jadi ada rasa keindahan, ada seni. Dalam setiap ciptaan Allah kita tidak mendapatkan, ya, di dalam Al-Qur'an surah Tabarak atau Al-Muluk dikatakan, ya, min tafawut, tidak ada farji'il basara hal tara min futur, ya, coba ulangi lagi pandanganmu terhadap alam semesta ini, apakah ada sesuatu yang cacat, sesuatu yang tidak baik, ya, yang jelek, yang buruk dalam pandangan kita? Tentu tidak ada, hasalillah, ya, subhanallah, Allah maha sempurna, Allah maha indah, Allahu jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan dia menyukai keindahan, ya. Maka di dalam Al-Quran digambarkan bentuk alam yang indah, ya, matahari, bulan, ya, bumi, semua berporos pada berputar pada porosnya. Kemudian gunung-gunung diciptakan oleh Allah, ada awan yang bergerak, kemudian ada burung yang bisa terbang, kemudian binatang-binatang yang melata. Itu semua narasikan dalam Al-Quran dalam konteks keindahan, al-jamal, ya. Dan salah seorang ulama, ya, seperti misalnya Said Qutb menulis
masyahidul qiyamah fil Quran itu menonjolkan aspek keindahan sastra di dalam Al-Quran, ya, dan berkaitan dengan hari kiamat, berkaitan dengan dunia, berkaitan dengan alam semesta. Itu sangat indah sekali dalam gambaran. Itu makanya disebut dengan at-taswirul fanni fil Quran. Ya, Said Qutb menulis buku yang berjudul Penggambaran secara seni, secara artistik di dalam Al-Quran. Itu taswirul fanni fil Quran. Ya, ungkapan Al-Quran itu sangat indah. Itulah menunjukkan seni di dalam Al-Quran yang mengasah batin kita, yang mengasah jiwa kita, agar kita merasakan apa? Kehadiran Allah. Kita bisa merasakan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan begitu indah, bahasa yang indah dan menarik. Itulah sebenarnya benih-benih seni dalam Islam, ya, penggambaran yang ada dalam Al-Quran. Nah, bagaimana seni itu bisa dikatakan Islami? Yang pertama, membawa misi, yaitu dakwah, ya, menyebarkan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak orang untuk berbuat baik, ya, mencegah orang dari kemungkaran. Kalau film, ya, seni teater, seni pertunjukan membawa misi ini, insya Allah dia disebut sebagai seni yang Islami. Misinya dakwah, mengajak orang kepada kebaikan, mencegah orang dari perbuatan yang mungkar, ya. Kemudian yang kedua, kisah alur ceritanya sesuai dengan syariat Islam dan adab-adab Islam, ya, tidak tidak menonjolkan syahwat, ya, tidak ada kata-kata kotor yang kasar, ya, kemudian tidak mengumbar aurat, ya, tidak merangsang birahi, ya, kemudian redaksinya atau dialognya, ya, cara berbicaranya juga semuanya mengingatkan kita kepada nilai-nilai Islam yang luhur, ya. Misalnya tentang tema-tema perjuangan, ya, seni pertunjukan teater untuk menggugah orang untuk melakukan pembelaan atau munasarah terhadap Baitul Maqdis, ya, Masjidil Aqsa yang dijajah oleh Israel misalnya, ya, membantu saudara-saudara kita yang tertindas teraniaya di Rohingya, ya, di misalnya di Syria, di Irak dan lain sebagainya, menampilkan nilai-nilai kebaikan dalam Islam, nilai-nilai solidaritas dalam Islam, nilai-nilai Islam, bahwa Islam ini mengangkat tema-tema tentang kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, ya. Maka inilah yang disebut dengan nilai atau seni nilai Islam, seni Islam, ya. Kemudian yang terakhir adalah seni disebut Islami itu kalau dia menggunakan pemeran yang sedapat mungkin pemeran ini, aktor-aktor ini juga diseleksi sesuai dengan aturan syariat Islam. Jangan sampai, ya, pemeran ini jauh dari akhlak Islam, ya. Ketika main film mungkin dia tampil seperti Muslim, tetapi di luar, ya, penampilannya, pemeranannya dalam film itu, di luar itu dia tampil jauh sekali dari nilai-nilai akhlak. Maka sebab itu agak berat ini memang, ya, harus ada upaya-upaya untuk menyeleksi pemain-pemain, aktor-aktor ini. Tapi semuanya dalam kerangka dakwah, ya. Dakwah bukan hanya dengan lisan, bukan hanya dengan tulisan, tetapi juga dengan tontonan bisa kita berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.